Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kenjeran dan seluruh jajaran. Yang saya hormati seluruh pimpinan amal usaha di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kenjeran, pimpinan Kultur, Aisyah dan lain-lain di lingkungan PCM Kenjeran dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah Aisyah Cabang Kenjeran yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pagi ini akhirnya bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua dalam pengajian akad pagi pada hari ini. Saya mohon maaf minggu akad yang lalu mestinya, tapi ternyata saya lupa karena saya sudah punya jadwal di Tuban. Jadi akhirnya saya telepon Mas Kodar untuk mengkomunikasikan dengan Bapak Ketua PCM agar diundur tanggal 4 kali. Dan kemudian saya Jumat pagi di telepon Pak Tafid supaya berangkat ke Bandung karena ditunggu Pak Haidar di Bandung. Jadi akhirnya saya Jumat malam berangkat ke Bandung setelah ketemu dengan Menteri Negara BUMN Pak Erick Thohir dan Menteri Agama di Muktamar Nasihatul Aisyah. Saya Sabtu malam pulang lagi naik kereta api, datang jam 5 tadi pagi. Tapi alhamdulillah masih tetap diberikan kesehatan. Memang sedikit ngantuk ya, tapi saya yakin dengan sudah berdiri di hadapan Bapak Ibu semua, ngantuknya langsung hilang. Jadi saya pikir inilah memang tugas pimpinan persyarikatan yang mau tidak mau ya harus banyak kehilangan waktu untuk keluarga, banyak kehilangan waktu untuk anak istri dan ibu. Tapi saya sudah janji nanti siang akan jalan-jalan dengan istri dan anak saya untuk membalas, karena sudah 2 minggu tidak ada acara keluarga. Jadi saya bilang saya misi dulu akan pagi di Kenjeran, dan insya Allah nanti habis sholat dulu kita bisa jalan-jalan. Nah Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah diuji oleh Allah dengan ujian yang sifatnya komunal, yaitu pandemi COVID-19. Dan saya yakin ujian Allah itu tidak hanya bersifat komunal, tapi bisa saja ujian Allah itu bersifat personal, bersifat personal. Yang komunal mungkin sudah kita lewati, COVID sudah mulai menurun meskipun masih ada. Saya kira kayak flu itu juga sama. Flu Spanyol itu kan tahun 1918, dan sampai sekarang pun masih tetap ada penyakit influenza ini. COVID-19 itu juga akan terus ada, tetapi dengan gejala yang lebih ringan dibandingkan dengan yang awal-awal terjadinya COVID, baik itu varian Alpha maupun varian Delta terutama. Nah, ujian Allah itu pasti, tidak ada yang bisa menghindar ujian dari Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah katakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kata Allah, akan aku uji manusia itu dengan al-khawf, dengan ketakutan, al-ju' dengan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat,
dan akan teruji dengan kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, dan kehilangan buah-buahan. Wabashir sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Bagaimana sikap kita? Setiap ujian pasti akan kita alami. Jangan bilang kita ini diadab oleh Allah dengan COVID. Bukan. COVID itu bukan adab. Adab itu kalau diturunkan Allah kepada orang-orang yang kafir, yang kufur terhadap Allah. Orang beriman disuruh keluar dulu dari suatu tempat, maka disitulah Allah turunkan adab kepada orang-orang kafir. Tapi COVID ini kan tidak hanya orang kafir, orang beriman itu juga bisa kena penyakit COVID. Maka disitulah COVID ini bukan adab. COVID ini adalah ujian dari Allah. Termasuk gempa bumi Cianjur, gempa bumi yang kemarin Garut itu adalah ujian dari Allah. Karena semua orang mengalami, baik orang beriman maupun tidak beriman. Maka disinilah kita, ketika kita diuji oleh Allah dengan sebuah musibah, dengan sebuah kejelekan, maka sikap kita yang pertama adalah husnuzon, berprasangka baik, berpikir positif terhadap ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Penyakit pun itu juga harus berpikir positif. Karena kita ini diuji oleh Allah dengan penyakit diabetes, diuji oleh Allah dengan hipertensi, tekanan darah tinggi. Kita ini sudah stres sendiri. Itu ujian dari Allah. Diabetes, hipertensi itu adalah ujian dari Allah. Maka sikap kita ya kita berprasangka baik, berpikir positif. Mungkin selama ini kita kalau makan terlalu berlebihan, maka diingatkan oleh Allah dengan penyakit diabetes mellitus. Tapi ojo nek dikei kalau diabetes terus kepikiran, waduh diabetes matinya cepat menjadi. Jangan. Diberi Allah penyakit apa saja berpikir positif. Banyak kok misalnya titik muspa itu diuji Allah dengan kanker kan. Saya tidak mau sebut kankernya, tapi kan dia bisa bertahan karena dia berpikir positif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rima Melati adalah contoh-contoh artis yang diuji oleh Allah dengan penyakit, tapi dia bisa berpikir positif dan pada akhirnya diberikan oleh Allah umur yang panjang. Maka Bapak Ibu yang diuji oleh Allah dengan penyakit diabetes, hipertensi, jangan dipikiri penyakitnya. Yang penting tetap berobat, yang penting tetap olahraga, yang penting tetap menjaga makanan. Jadi jangan stres, justru stres inilah yang cepat membuat kita mati. Kayak diabetes, mikir diabetes, tambah cepat mati. Kena hipertensi, dipikiri, mau obat kok tetap burai, yang membuat tinggi terus kita apa? Karena kita pikir hipertensinya. Enjoy saja, berpikir positif saja. Mesti ada hikmah, ada kebaikan di balik musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita. COVID itu memang musibah, tapi COVID itu membawa berkah bagi rumah sakit Muhammadiyah Aisyah
yang melayani penyakit COVID, merawat penyakit COVID. Rumah sakit Khadijah itu berapa profitnya? Sampai 3 kali lipat. Rumah sakit Lamongan, Muhammadiyah Lampung itu berapa? Itu bisa 3 kali lipat labanya. Gara-gara musibah penyakit COVID-19. Ada sisi positif, ada hikmah di balik. Saya lihat teman-teman yang ngelola rumah sakit, yang merawat loh ya, yang merawat. Sekarang pada bangun semua, karena baginya akeh. Khadijah itu sekarang bangun gedung yang ketiga. Ahmad Dahlan Kediri itu membangun gedung rawat inap sedang persiapan. Anggarannya 50 sekian, duitnya bagian untuk COVID. Rumah sakit Aisyah Malang itu juga sama. Nah yang nggak merawat ya memang musibah betul. Karena nggak ada pasien, sementara pasien non COVID tidak mau datang ke rumah sakit. Nah, maka pasti ada hikmah di balik musibah. Maka kita harus berhusnudzon, kita harus berpikir positif, kita harus berprasangka baik. Ketika ada ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, di balik kesulitan mesti ada kemudahan. Innam al-usri yusra, innam al-usri yusra. Itu bukan setelah, tapi beriringan. Antara kesulitan dan kemudahan itu beriringan. Nah, termasuk membangun masjid kan tadi kok doa ini. Kalau masalahnya berpikir pokoknya tambah. Mohon doanya nih. Insya Allah nanti kalau mungkin minggu depan ini kami akan memproses usulan proposal pendirian FKG. Mudah-mudahan lolos cepat diverifikasi. Saya yakin kalau orang masjid ini berdua, jamaah masjid berdua semua, insya Allah kita akan cepat mendapatkan izin dan bisa menerima mahasiswa tahun 23 nanti. Nah kalau sudah begitu maka saya bernadar saya akan nambahin untuk membangun masjid. Nah yang kedua, kita ini harus selalu optimis dalam menghadapi ujian dan tantangan. Tidak boleh orang beriman itu tidak optimis. Orang beriman itu harus selalu optimis. Apapun musibah, apapun tantangan yang diberikan oleh Allah, maka kita insya Allah bisa melewati tantangan-tantangan. Karena ada banyak ayat Al-Quran yang memberikan indoktrinasi kepada kita untuk selalu bersikap optimis. Maka dalam surat Fusilat ya, ayat 30 Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, dan dia pegang teguh keyakinan atau ketauhidannya itu, maka tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat akan memberikan penguatan di dalam qalbunya, di dalam hatinya di dunia. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu gelisah. Apapun ujian, seberat apapun ujian, apapun musibah yang diberikan oleh Allah, maka Allah takhafu wa
wala tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu gelisah, kamu akan bisa melewati. Nanti di akhirat kenapa? Wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adu. Dan di akhirat berilah kabar gembira dengan surga yang aku janjikan. Kenapa? Kata Allah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya akulah, kata Allah, yang ngurusi kamu di dunia dan ngurusi kamu di akhirat. Ini jaminan Allah yang luar biasa. Ayat ini mestinya menjadi inspirasi kita untuk tidak takut menghadapi ujian, menghadapi tantangan yang diberikan Allah. Jadi bangun seperti ini harus optimis. Jadi memberikan penguatan kepada teman-teman, yakin dan yakin. Makanya prinsip kami di kampus semakin banyak memberi, semakin mensejahterakan dosen dan karyawan, maka Allah akan kembalikan rezeki kepada kampus Universitas Muhammadiyah. Ayat ini luar biasa. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya akulah yang ngurusi kamu di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang sulit kalau kita berpedoman pada ayat ini. Tidak ada yang perlu ditakutkan kalau kita berpedoman pada ayat ini. Cuma kadang-kadang kita ini kan masih ragu-ragu dengan kekuasaan Allah. Tidak terlalu yakin dengan kekuasaan Allah. Maka dengan ayat ini yakinlah tidak ada yang perlu ditakuti ketika musibah datang kepada kita, dan tidak ada yang perlu ditakuti ketika ada tantangan-tantangan berat di masa-masa yang akan datang. Bahkan di ayat lain Allah katakan, dan saya kira ayat ini sering saya baca dimanapun saya berada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini surat At-Talaq ayat 2 dan 3 nyambung. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan aku berikan jalan keluar dari kesulitan, dan akan aku berikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka dari mana datangnya. Aku berikan jalan keluar dari kesulitan, dan akan aku berikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka dari mana datang. Maka disinilah paradigma rezeki itu yang harus kita paham. Paradigma rezeki berbeda dengan paradigma gaji. Paradigma gaji itu bisa dihitung dengan matematika. Paradigma gaji itu bisa dikalkulasi sakulan aku oleh piro, bisa. Tapi kalau sudah paradigma rezeki, maka tidak akan bisa matematikanya manusia menghitung paradigma rezeki, karena yang digunakan adalah matematikanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan aku berikan jalan keluar dari kesulitan, dan akan aku berikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka dari mana datangnya. Itulah paradigma rezeki. Bekerja itu bukan satu-satunya yang mendatangkan rezeki.
tapi bekerja itu adalah salah satu yang mendatangkan miskin. Kalau bekerja mungkin satu-satunya yang mendatangkan gaji, tapi bekerja bukan satu-satunya yang mendatangkan miskin. Ini yang harus kita paham. Dan rezeki itu ada hal-hal yang tidak bisa dikalkulasi. Ada marbot masjid, dia pengen haji, gajinya marbot masjid itu berapa sih? Kalau dihitung dengan matematikanya manusia tidak akan bisa pergi dengan ongkos haji yang begitu mahal. Tapi matematikanya Allah berbeda. Maka ada wayan tubuh min haitsu la yahtasib. Allah bisa berangkatkan seorang marbot masjid untuk pergi. Orang-orang yang mungkin menurut penglihatan kita mungkin kerjanya jualan kerupuk, kerjanya jualan kerupuk upil misalnya, tukang beca, pentol. Kalau dihitung dengan matematika manusia mungkin dia tidak akan bisa pergi haji. Tapi berbeda dengan matematikanya Allah. Ternyata mereka juga bisa pergi haji. Dari mana? Itulah luasnya rezeki yang diberikan oleh Allah. Manakala Allah berkehendak kepada seseorang. Maka anak-anak muda yang baru menikah, jangan ragu-ragu. Selama sandaran hidup kita adalah Allah dan kemudian kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan datangkan rezeki yang tidak pernah disangka dari mana datang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Ya Allah, kok angel sih? Kok durung ono jalan keluar? Mungkin kita bertakwanya belum bersungguh. Maka kita harus introspeksi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, berikhtiar dengan maksimal, berikhtiar dengan penuh kesungguhan. Ada ayat yang mungkin juga sering saya sampaikan begini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini surat Al-Ankabut ayat terakhir. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, akan aku tunjukkan subulana, jalan-jalan kesuksesan, jalan-jalan kemudahan. Tapi syaratnya apa? Kesungguhan dalam berikhtiar. Kalau kita belum dapat petunjuk Allah, belum diberikan ini loh jalan kesuksesan, ini loh jalan kemudahan, berarti mungkin kita belum bersungguh-sungguh dalam melakukan ikhtiar kita. Maka kalau kita berikhtiar secara maksimal, tantangan apa saja dalam menghadapi kehidupan, ujian apa saja kita ikhtiarkan secara maksimal, maka insya Allah Allah akan tunjukkan jalan-jalan kesuksesan. Kemarin kami juga sempat agak stres ya, tapi karena untuk mendirikan fakultas kedokteran dan kedokteran gigi itu isunya
harus terakreditasi perguruan tinggi unggul atau A. Sementara kami masih terakreditasi B. Kami target unggul baru nanti tahun depan akhir 2023. Ternyata alhamdulillah peraturan atau keputusan Mendikbud untuk FK memang harus A atau unggul, tapi untuk FKG cukup terakreditasi institusi B. Berarti kita memenuhi syarat untuk menambah Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Berarti inilah kesungguhan yang kemudian Allah turunkan jalan keluar, Allah turunkan jalan kesuksesan. Maka Bapak Ibu semua yang saya hormati, 3 hal itu harus menjadi kunci kita dalam menghadapi setiap ujian dan tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Saya kira ini ceramah saya, jangan lama-lama. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna manfaatnya dan bisa menjadi renungan bagi kita semua. Setelah ini kita serahkan secara simbolik bantuan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya kepada Ketua PCN. Dan sekali lagi mohon doanya, seminggu depan ini kami akan mengupload dalam siaga untuk usulan prodi pendidikan atau fakultas kedokteran ini. Mohon doa itu dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan dilancarkan. Insya Allah kalau izinnya nanti sudah turun, kami akan tambahi lagi bantuan untuk penyelesaian masjid Al-Ma'arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.